Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, setiap manusia pada dasarnya merindukan kasih. Ada kerinduan terdalam dalam hati setiap orang untuk dicintai dan diterima dengan apa adanya. Namun seringkali manusia itu terbatas, rapuh, dan penuh dengan syarat. Kasih manusia bisa berubah sesuai dengan keadaan, bahkan sering juga mengecewakan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa ada kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah sendiri. Kasih inilah yang tidak pernah gagal dan tidak bersyarat, bahkan tidak terbatas. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Dari ayat ini kita belajar bahwa kasih yang sempurna bukan hanya sekedar perasaan, tetapi sebuah kuasa yang mampu mengusir ketakutan, menyembuhkan luka, dan mengubah hidup manusia. Yang pertama, kasih yang sempurna yaitu mengusir ketakutan. Manusia sering hidup dalam ketakutan, takut pada masa depan, takut kegagalan, takut ditolak, bahkan takut pada hukuman kekal. Namun kasih Allah memberi kepastian bahwa kita aman di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita percaya akan kasih Allah, ketakutan bakalan sirna. Kita memiliki keyakinan bahwa hidup ini berada dalam tangannya yang penuh dengan kasih. Yang kedua, kasih yang sempurna yaitu mengorbankan diri. Kasih yang sejati bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan tindakan yang nyata. Kasih yang sempurna ditunjukkan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kesalahan kita. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita karena kita masih berdosa. Yesus rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa kita. Inilah bukti kasih terbesar. Kasih Allah tidak menuntut kita sempurna lebih dahulu, tetapi justru menerima kita dengan apa adanya. Kasih sejati selalu memberi, bukan menuntut. Mengorbankan diri bukan memikirkan kepentingan sendiri. Inilah teladanan Yesus yang harus kita ikuti. Yang ketiga yaitu kasih yang sempurna, mengubah setiap kehidupan manusia. Kasih Allah bukan hanya dirasakan tetapi juga mengubah hidup orang percaya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan ingatkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang senantiasa Tuhan selalu perbaharui di setiap harinya. Dalam Efesus 5 ayat yang kedua, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih Allah memampukan kita mengampuni, mengasihi musuh, dan melayani orang lain. Dunia akan mengenal Kristus bukan dari sekedar pelayanan kita, tetapi dari kasih yang nyata dalam tindakan kita. Yohanes 13 ayat 35 berkata bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih itu adalah identitas bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kasih yang sempurna, yaitu menerima kasih Allah secara pribadi. Jangan biarkan rasa bersalah atau rasa trauma pada masa lalu membuat kita menjauh dari Allah. Ingatlah bahwa kasih-Nya tidak terbatas, bahwa Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, telah memberikan kita kasih yang kekal. Sebab itu Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Nya kepada kita semua. Mengasihi tanpa syarat, belajarlah meneladani kasih Kristus, mengasihi meski disakiti, memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hidup berani dalam kasih. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Kasih Allah membuat kita kuat menghadapi segala tantangan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kasih yang sempurna hanya ada dalam Yesus Kristus, yaitu kasih yang mengusir ketakutan, menyembuhkan luka, mengorbankan diri demi kita, bahkan mengubahkan hidup untuk menjadi ciptaan yang baru. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Marilah kita tinggal dalam kasih itu setiap hari. Jangan hanya menjadi penerima kasih, tetapi marilah juga kita menjadi penyalur kasih. Dunia membutuhkan kasih yang sempurna, dan kasih itu dinyatakan melalui hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kasih itu terus menaungi kita setiap harinya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan setiap kasih-Mu, setiap anugerah-Mu. Kami boleh ada, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, kasih yang tidak pernah terbatas bagi setiap orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tetap terus berdoa buat Tuhan bangsa kami ini, biar kiranya Tuhan selalu aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan gereja lokal kami, apapun Tuhan yang menjadi harapan ke depannya, biar kiranya Tuhan senantiasa yang memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani, tinggal terus dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap melangkah di hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.